Alhamdulillah waliyul muttaqin al-abrar istafa nabiyahul mukhtar fa'allamana haqiqatal ithar haqiqatal tadhiyah wal ithar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami mewakili Ustaz Hilmi yang beliau kebetulan dalam safar ya. Kami insya Allah menggantikan beliau untuk daras atau untuk kajian kali ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan dalam kita mempelajari tentang sirah adalah kita mencapai akhlak yang mulia. Dan segala sesuatu, baik itu syiar atau ajaran-ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita adalah merupakan latihan bagi kita untuk mencapai kesempurnaan dalam akhlak tersebut. Pada hari-hari ini kita sedang disibukkan dengan yang namanya ritual tentang al-udhiyah atau sembelihan. Kalau kita kaji dari sisi akhlak, maka kata-kata udhiyah ya, sembelihan ini begitu dekat dengan at-tadhiyah. Udhiyah, tadhiyah. Kalau udhiyah, sembelihan yang berupa kambing atau sapi atau kerbau atau sejenisnya. Sedangkan tadhiyah adalah pengorbanan dari diri kita, pengorbanan seorang hamba dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadhiyah adalah sebuah level yang tertinggi dalam pencapaian akhlak seorang hamba. Untuk menuju tadhiyah, para ulama mengatakan bahwasanya dasar seseorang melakukan pengorbanan itu adalah bermula atau bermuara dari sifat asyaja'ah, sifat keberanian, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ghazali atau ulama-ulama yang terkenal dalam membahas tentang amradul qulub, yaitu penyakit-penyakit hati. Kemudian jika seorang hamba memiliki keberanian dalam menghindari rasa amarah, keberanian untuk berani miskin, maka keberanian ini akan memunculkan sifat-sifat yang lain, yaitu sifat al-karam, yaitu kedermawanan. Kedermawanan, sebelum kita mencapai ke tadhiyah atau udhiyah, kedermawanan dalam definisinya adalah i'ta'u malil ghair mahtimali al-haja ilaihi, yaitu memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, dan kita pun bisa jadi memerlukan hal itu, bisa jadi perlu, bisa jadi enggak. Salah satu contoh, misalkan kita memiliki uang 100.000 ada di dalam dompet kita, kemudian kita memberikannya kepada orang lain, kepada fakir miskin katakanlah. Bisa jadi 100.000 itu kita perlukan karena mungkin kita tidak memiliki uang yang lain, atau memang 100.000 itu tidak kita perlukan karena kita masih memiliki tabungan yang banyak, seperti itu. Itu adalah al-karam, yaitu i'ta'u malil ghair atau i'ta'ul mal ilal ghair, yaitu memberikan harta kepada orang lain atau memberikan kemampuan atau apapun kepada orang lain ma'ahtimalil hajati ilaihi. Bisa jadi kita perlu terhadap sesuatu yang kita berikan itu ataupun tidak. Itu adalah karam. Nah, dalam meraih akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita perlu latihan-latihan. Jika kita mengenal al-karam atau al-karim, orang yang dermawan, orang yang pemberi, itu adalah sebenarnya levelnya masih level bawah. Jika kita melatih diri kita untuk memberi orang lain, walaupun kita perlu, kita latih tiap hari, kemudian maka ada level lain.
Itu sebagaimana ajaran Al-Quran ya, dimanapun Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa at-tadarruj, secara gradual, secara bertahap, naik secara pelan-pelan akan tetapi dengan yakin, dengan pembiasaan. Apa di atasnya karim? Di atasnya seorang yang dermawan itu adalah al-ithar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kebutuhan kita. Tentunya para hadirin semuanya sudah mengenal tentang al-ithar ini, sebagian pernah mengenal, yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 9, dan ayat ini sangat populer dengan kita ya. Yang mudah-mudahan bukan hanya populer di telinga saja, akan tetapi populer kita amalkan, sudah mendarah daging dalam diri kita, sehingga ya, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mu'thir, yang memiliki karakter al-ithar. Al-ithar itu apa? Al-ithar adalah i'ta'ul ghair ma'a tahaqquqil hajati ilaih, ma'a tahaqquqil hajati ilaih, yaitu memberikan sesuatu yang kita miliki, sedangkan kita yakin bahwasanya apa yang kita berikan kepada orang tersebut kita memerlukan itu. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr diungkapkan Allah Subhanahu wa taala ketika sebelumnya membahas tentang al-muhajirun ya, orang-orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, lil fuqara'il muhajirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan siapa itu Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya orang-orang muhajirin begitu mencintai orang-orang Ansar, sahabat Ansar, man hajara ilaihim, yang orang-orang muhajirin berhijrah kepada Ansar tersebut. Tapi subhanallah, itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan karakter yang unik yang patut kita contoh dalam akhlak para sahabat Ansar ini. Mereka bagaimana akhlaknya? La yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka sebagaimana dicatat oleh sejarah-sejarah ya, adalah umat yang mungkin tidak akan pernah terulang kembali, tidak akan pernah tercatat oleh sejarah kecuali mereka, kecuali beliau-beliau ini. Bagaimana tidak? Sebagaimana dikisahkan Sayyidina Sa'ad bin Ibn Rabi' ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, saya memiliki 2 rumah, silahkan ambil yang paling baik. Saya memiliki 2 istri, silahkan pilih yang engkau paling ridhoi. Saya memiliki beberapa harta dan silahkan engkau pilih, kita bagi 2 dan engkau pilih yang terbaik. Adakah orang seperti itu yang kita saksikan pada zaman sekarang? Mungkin kita anggap orang gila ya, mungkin seperti itu. Gila dalam artian apa? Gila dalam artian keimanannya luar biasa, sehingga akal sehat manapun tidak akan pernah meledek atau tidak akan pernah mencela perbuatan seperti itu, karena itu luar biasa, begitu luar biasanya. Tanpa kita melihat dari Al-Qur'annya seperti apa atau hadisnya seperti apa, orang biasa pun akan mengagumi karakter-karakter seperti ini. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melihat hati-hati mereka itu ketika para sahabat Ansar memberikan apa yang mereka miliki terhadap saudaranya yang muhajirin, tidak memiliki apa? Tidak menunggu pamrih atau imbalan apapun dari siapapun. Ini sebagai koreksi bagi kita. Kalau kita ya, mungkin al-fakir sebenarnya yang paling pertama harus mengamalkan hal ini. Kalau kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan, ingat ya, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain. Kemudian ternyata pada suatu saat orang tersebut yang kita perlakukan dengan baik itu ternyata berbalik, akhirnya memusuhi kita misalkan, atau tidak mengatakan syukron atau tidak mengatakan terima kasih. Apa jawaban kita? Kalau seandainya jawaban kita adalah
Nggak tahu terima kasih nih orang. Sudah saya saya berkorban untuk dia, saya bantu dia, ternyata ujung-ujungnya wala salam wala kalam. Hati-hati. Kata-kata seperti ini itu adalah an-nafsu ammaratun bisu. Itu berarti jiwa yang seperti ini dia tidak memiliki iffah, tidak memiliki apa? Al-iffah itu apa? Yaitu i'tidalun nafs, yaitu hawa nafsu yang sudah terdidik. Dalam artian apa? Ketika kita memberikan kepada orang lain dan ujung-ujungnya mengatakan hal seperti itu, kita memberikannya tidak benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Kita menunggu pada saat kita memberikan itu kepada orang lain. Menunggu apa? Menunggu terima kasih. Walaupun itu terima kasih. Luar biasa kata-kata seperti itu bisa menghancurkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-ithar. Kita belajar dari para sahabat bagaimana al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan kebutuhan saudaranya walau kana bihim khassasah. Apa itu khassasah? Para ulama menjelaskan khassasah itu syiddatul hajatu ilaihi. Syiddatul hajatu ilaihi. Jadi kita benar-benar perlu terhadap benda atau apapun yang kita berikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 9 ini menjelaskan tentang asbabul nuzulnya. Diceritakan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya ada seorang tamu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu tersebut tentunya Ibnu Sabil ya, tamu harus kita jamu seperti itu ya. Kalau dulu Karamul Arab, tamu itu tidak ditanya apa-apa. Kalau sekarang ya mungkin berbeda. Kalau sekarang ada seseorang yang datang tanpa kita interogasi dulu, bisa jadi berbahaya ya. Mungkin seperti itu. Tapi zaman dulu berbeda. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh siapapun. Menyuruh siapa? Menyuruh keluarganya dulu. Istri-istri beliau. Beliau katakan, jamulah dia. Ternyata istri-istri beliau, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dunia akhirat yang begitu mulia di hadapan Allah, tidak memiliki apapun di rumahnya pada saat itu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya, kata para ibu kita mengatakan, kita tidak memiliki apa-apa di rumah, hanya ada air saja. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu, tentunya ini bukan merupakan sebuah karom, bukan merupakan sebuah adat atau akhlak yang baik dengan menyambut tamu apa adanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau menyampaikan kepada para sahabatnya siapa yang hendak menjamu tamu ini. Akhirnya salah satu dari para sahabat Ansar itu menawarkan diri, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya saja yang menjamu tamu tersebut. Singkat cerita, dibawalah tamu tersebut ke rumahnya. Ternyata sang sahabi tersebut atau sahabat Ansar tersebut bertanya kepada istrinya, apakah ada yang engkau miliki untuk hari ini? Ternyata, malana illa qutus sibyani, saya tidak memiliki apapun kecuali makanan untuk anak-anak kita pada malam ini saja yang tersisa. Tapi sahabat Ansar yang memiliki akhlak yang mulia, yang dididiknya oleh siapa? Ya kita tidak usah heran ya, karena yang mendidik beliau itu siapa? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan melihat saja seseorang, hanya dengan lirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemunafikan itu hilang. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperbuat, maka sahabat tersebut menyuruh istrinya untuk segera menyediakan makanan, walaupun makanan tersebut untuk anak-anaknya. Nah, bagaimana caranya? Sebagaimana cerita yang sudah kita pahami semuanya, bahwasanya beliau menidurkan anak-anaknya, kemudian nanti suatu saat ketika makanan sudah siap, apa kata sang suami? Nyalakan obor,
nyalakan semuanya, dan ketika kita sudah duduk semuanya, maka pura-pura membetulkan salah satu obor yang bagian dia, sehingga seolah-olah jamuannya terlihat lengkap, akan tetapi ternyata yang sang tuan rumah adalah melakukan apa? Pura-pura untuk memakan, pura-pura makan. Dan kisah berlanjut sampai beliau tidur. Akhirnya keesokan harinya datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala malam tadi ridho dengan apa yang engkau perbuat. Yu'thiruna ala anfusihim. Apakah para sahabat tersebut yang menjamu tamunya itu butuh terhadap makanan? Butuh. Mereka kalau tidak makan, mereka kelaparan. Tapi keimanan mereka, akhlak beliau itu menjadikan hal tersebut justru dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak contoh-contohnya di antara kita. Mungkin kita pun bisa belajar dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil sebagaimana para sahabat. Mungkin itu besar ya bagi kita, akan tetapi mungkin bisa kita praktekkan jika kita melihat ya, atau kita naik katakanlah Transjakarta, di sana ada berdesak-desakan. Kalau seandainya mungkin anak muda ya, anak muda atau bukan anak muda atau siapapun yang kebetulan mendapatkan kursi dan tiba-tiba datang ya, siapapun yang datang, apakah mereka yastahik atau la yastahik? Apakah kalau orang tersebut yang datang kemudian kita dudukkan dan orang tersebut adalah berhak, maka kita kategorinya bukan mu'thir, bukan orang yang mendahulukan kepada orang lain, akan tetapi karim. Karena tadi sesuai dengan definisi awal, orang yang dermawan menurut agama adalah orang yang memberikan kepada orang lain, dan orang lain yang diberikan apa yang kita punya itu dia membutuhkan. Sedangkan itsar mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita itu jika orang tersebut ya, membutuhkannya dan orang yang kita kasih itu tidak membutuhkan, dan kita perlu. Salah satu contoh misalkan kita pulang dari kantor dan kita lelah, akan tetapi kita lihat ada seorang ya sebaya kita, ya, kita mendahulukan orang lain. Nah, itu bagian dari itsar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jika kita korelasikan ya dengan dengan ritual at-tadhiyah, dengan udhiyah, penyembelihan ini, itu adalah sebuah terapi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita supaya kita terbiasa untuk apa? Untuk mendahulukan orang lain, supaya kita mencapai akhlak yang mulia. Karena bagaimana pengaturan dalam kurban? Apakah kita makan sendiri semuanya? Tentunya tidak. Ada beberapa yang harus kita bagikan. Ada beberapa yang Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya, mengajarkan bahwasanya hewan kurban sepertiganya buat kita simpan untuk keluarga, sepertiganya kita kasih makan siapapun ya, yang kita mau, atau sanak saudara kita, dan sepertiganya kita berikan kepada orang miskin. Nah, ini adalah sebuah terapi atau latihan bagi kita untuk berkorban, karena tanpa terapi ini kita akan senantiasa ditarik oleh hawa nafsu, karena nafsu itu membenci itsar. Nah, nafsu itu membenci akhlak yang bernama itsar. Tidak akan ada orang yang memiliki hawa nafsu, orang bakhil. Di satu sisi dia bersifat itsar atau mendahulukan orang lain, tidak ada itu. Karena orang bakhil itu adalah orang yang pecundang, karena dia tidak berani. Dia lebih lebih memikirkan terhadap dirinya. Kalau seandainya saya mengeluarkan apa yang saya miliki, padahal saya butuh, siapa yang menjamin saya? Nah itu. Padahal kalau kita simak Al-Baqarah ayat 268, ingat, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, bahwasanya yang membisikkan kita ketika kita ingin atau hendak memberikan sesuatu kepada orang lain, bahwasanya kamu butuh loh, besok siapa yang nanggung kamu, itu bukan bisikan dari siapa-siapa, itu bisikan dari setan.
Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ampunan dan fadlan dan keutamaan-keutamaan yang keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Akan tetapi mungkin dari kita kebanyakan lebih memilih kata hati yang sebenarnya itu bukan kata hati, itu sebenarnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu dari setan yang membisikkan kita untuk senantiasa takut akan kefakiran. Tidak memiliki apa? Keberanian untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu dan berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya banyak terapi-terapi atau banyak yang Allah Subhanahu wa taala media yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya sebenarnya al-ithar sudah biasa kita jalankan dalam kehidupan kita. Sayangnya kita tidak merasa bahwasanya itu ithar. Akhirnya itu cukup dalam keluarga kita. Salah satu contohnya adalah seorang ibu. Ya, bagaimana kita membayangkan seorang ibu. Seorang ibu itu pasti dia mendahulukan kepentingan anaknya daripada kepentingan dia. Dia capek, dia lelah menyusui, dia lelah masak. Akan tetapi ketika anaknya membutuhkan dia, maka seorang ibu langsung bergerak. Begitupun seorang bapak, ya. Seorang bapak yang capek datang dari pekerjaan, kemudian melihat anaknya butuh apapun, maka dia akan keluarkan. Itu sebenarnya al-ithar. Sayangnya ithar itu hanya berlaku dalam keluarga, tidak meluas terhadap sosial atau masyarakat kita. Dan pada zaman sekarang justru malah di keluarga pun sudah berubah menjadi al-ithar ini sudah semakin jarang. Ya, karena sesuatu akhlak kita makin jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana para sahabat dimuliakan oleh sebuah sifat yang namanya ithar, karena ithar ini adalah sebuah level sebelum tadhiyah, ya. Kalau tadhiyah itu badlul mal atau al-ata ilal ghair ma'a tahaqquqi wuqu'id darar alaihi. Jadi memberikan kepada orang lain, dan ketika kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain itu kita akan mendapatkan bahaya. Dan ini adalah level yang paling tinggi, ya. Seharusnya dengan al-udhiyah, dengan sembelihan atau sembelihan baik itu kambing atau sapi, itu kita terlatih untuk apa? Untuk berkorban, bukan hanya untuk keluarga kita atau masyarakat kita, untuk agama kita. Mulailah dari sesuatu hal yang kecil, dari keluarga kita. Coba kalau seandainya kita perhatikan, ya, untuk latihan al-ithar dalam keluarga kita. Jika seorang bapak datang dari pekerjaan malam-malam, pulang kerja tentunya capek, tiba-tiba seorang anak perempuannya meminta setengah jam saja ingin duduk dengan orang tuanya. Biasanya kalau anak perempuan itu akrab dengan bapaknya. Kalau seandainya tidak akrab dengan bapaknya atau tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup oleh bapaknya, dari bapaknya, maka seorang anak perempuan, naudzubillah, akan mencari kasih sayang tersebut di luaran. Dan ini bahaya. Bagaimana kemudian seorang bapak yang akhirnya kecewa terhadap anaknya, saya sudah didik anak saya, anak perempuan saya keluarkan berapa biayanya yang berjuta-juta, akan tetapi ternyata anak saya tidak taat terhadap saya. Coba pikirkan, pernahkah bapak melakukan ithar terhadap atau mendahulukan kepentingan anak bapak daripada kepentingan bapak? Pernahkah ketika bapak datang dari kantor duduk bareng dengan anak perempuan bapak, berapa kali bapak memeluk anak perempuan bapak dalam seminggu? Berapa kali bapak mencium kening anak perempuan bapak dalam seminggu? Padahal itu adalah ithar. Mulailah dari hal-hal yang kecil sebelum kita
sebelum kita terlalu jauh ya berpikiran untuk umat. Karena kalau seandainya keluarga kita tidak diurusi atau keluarga kita tidak dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka mustahil akhlak itu akan tercapai, akhlak dalam umat akan terangkat. Ya, karena Rasulullah SAW sebagaimana menjelaskan khiyarukum li ahli, yang terbaik dari kalian itu adalah yang terbaik dari keluarganya dulu, baru kemudian kepada masyarakat. Bohong sekali kalau seorang memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia lain, akan tetapi dia begitu keras terhadap keluarganya. Jika kita sudah terbiasa terhadap ithar dalam keluarga kita, salah satu contoh mungkin yang akan kita tutup mungkin dengan kisah ini adalah sebagai bagian dari ithar, karena beberapa orang masih bingung dalam membedakan antara bakhil atau kikir dengan orang yang hati-hati membelanjakan apa yang ia punya. Kalau bakhil itu apa? Para ulama mendefinisikan gini, bakhil bahwasanya bakhil itu i'ta'ul mal atau badrul mal, atau bakhil itu man'ul mal fi ghairi mawdi'i, yaitu mencegah untuk membelanjakan sesuatu akan tetapi tidak tepat sasaran, berbeda dengan sikap hati-hati. Sedangkan pada sisi yang lain dalam sikap konsumsi, yaitu ada israf atau tabdzir, ada karam, ada sifat dermawan. Apa bedanya antara israf yaitu tabdzir dengan karam yaitu sikap dermawan? Itu juga sama, yaitu memberikan apa yang kita punya tepat pada sasaran, yaitu adalah karam, atau sebuah kedermawanan. Sedangkan tabdzir atau israf itu memberikan sesuatu yang kita miliki tapi tidak tepat sasaran. Saya ambil contoh di sini, ada seorang ulama yang namanya Syekh Abdurrahman As-Saqaf ya. Diceritakan bahwasanya beliau pada suatu saat ya, mungkin kisahnya tahun 90-an, 80. Jadi beliau didatangi oleh seorang tamu ya, yang memberikan 1 juta real. Ya, kalau kita hitung-hitung 1 juta real mungkin 1 juta kali 4.250 ya. Jadi 4 miliar setengah. 4 miliar seperempat. Apa yang beliau lakukan dengan 4 miliar seperempat ya, kalau kita dapatkan uang seperti itu apa yang kita lakukan ya. Ini bukan orang yang zaman sahabat atau zaman al-qurunul ula, al-qurunul tsalatsa al-ula, bukan orang yang zaman-zaman yang dekat dengan Rasulullah, bukan. Ini orang zaman yang sekarang. Uang yang sejumlah 4 miliar tersebut beliau langsung belanjakan, beliau lihat, beliau perhatikan orang-orang fakir semua, sampai semuanya beliau kasih, tidak tersisa. 4 miliar dikasihkan, tidak tersisa pada hari itu. Tapi apa yang kita lihat kemudian yang beliau lakukan setelah itu, beliau karena membawa uang koper tersebut ya, atau bukan koper sih, jadi semacam uang karung ya. Dan ada seorang miskin yang terakhir yang meminta kepada beliau, ya Syekh, tolong belikan kepada saya. Dan beliau membuka karung tersebut dan sudah tidak ada. Beliau menengadahkan mukanya ke atas, wajahnya ke atas, Allahumma fashhad. Beliau agak sedikit nangis karena tidak bisa memberikan apapun. Jadi uang 1 juta real itu habis pada saat itu. Dan beliau datang ke rumahnya, ke rumah beliau, di keluarganya ya. Kemudian ada anak beliau yang menghidangkan makanan yang ditaruh pada semacam alas yang begitu murah, yang harganya 1 real, yang harganya mungkin sekitar 4.000, bahkan kurang dari 4.000. Dan itu ditumpuk 2. Kata beliau, apa yang beliau lakukan? Ditumpuk 2. Ya bunai, hadza la yurdillah. Itu ditumpuk 2, ini adalah la yurdillah, ini adalah pemborosan katanya. Jadi pemborosan, buang yang angkat yang satunya lagi, pakai yang satu, kemudian simpan yang satu. Coba bayangkan. Yang satu di satu sisi
beliau membelanjakan 1 juta rial satu hari habis. Tapi di sisi lain beliau begitu teliti, begitu hati-hati sekali untuk menggunakan alas makanan yang berharga 2.000. Inilah yang dikatakan al-karom atau hati-hati, dhabtun nafsi. Bukan bakhil, bukan, akan tetapi konsumsinya atau pembelanjaannya tepat sasaran. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin orang akan bermewah-mewahan, mungkin semakin jauh dari kata-kata itsar. Dan subhanallah, al-itsar sendiri itu bisa mengangkat seseorang, bahkan diabadikan ya. Salah satu kisah yang mungkin yang terakhir ya, sebelum ini, ada seorang sahabat ya, yang terkenal dengan itsarnya, yaitu pada perang Yarmuk. Yarmuk yaitu sahabat Ikrimah ibni Abi Jahal. Ikrimah putranya Fir'aun umat ini, Abu Jahal. Beliau masuk Islam terakhir ya, masuk Islam ya tidak pada awal-awal masanya, akan tetapi pada perang tersebut beliau terluka, dan luka tersebut ya, yang membawa beliau dalam kematian. Akan tetapi bukan luka itu yang akan kita ekspos, akan tetapi bagaimana itsar yang beliau lakukan, yaitu ketika beliau terluka, maka beliau dalam hadisnya yang disebutkan ada gitu ya. Jadi maksud kesakitan. Dan datanglah sepupu beliau, datang dengan air, karena orang yang akan meninggal biasanya seperti itu ya, kehausan. Datang dengan air, maka ketika mendekat terdengar dari kejauhan teriakan minta tolong, minta air. Akhirnya apa respon beliau? Itsar yang beliau miliki, akhlak yang beliau miliki mengatakan, la tasqini, jangan kasih saya air sampai engkau memberikan air kepada saudaraku yang lebih membutuhkan. Akhirnya tidak langsung diterima pas waktu itu, karena sepupunya mengatakan, ya sudah minum dulu, nanti saya ke sana. Akan tetapi beliau tetap memaksa, saudara saya lebih membutuhkan. Akhirnya berangkatlah si sepupu tersebut kepada sahabat yang terluka juga, yang membutuhkan air. Kemudian sama yang terjadi terhadap sahabat yang meminta air tersebut. Ketika sudah didekatkan kepada mulutnya, apa yang terjadi? Sahabat tersebut mendengar di sisi lain ada sahabat yang berteriak meminta air dan kehausan dan akan segera meninggal. Dan begitu akhirnya sampai berputar kembali, dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang tersebut diabadikan ya, dan orang-orang tersebut atau sahabat tersebut, mereka lah yang beruntung akan mendapatkan air langsung dari kaf Rasulullah SAW, dari tangan Rasulullah SAW. Itulah itsar yang membawa seorang hamba terhadap kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak itsar, dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semua yang berkumpul di sini, semua orang yang dicintai oleh orang yang berkumpul atau hadirin yang berkumpul di sini, diangkat akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan tempatnya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nakhtatim bi liqa'ana bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.